Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Muhammad Azikri, dan di sini saya akan melakukan studi kasus TPS dan MIS pada perusahaan manufaktur atau barang dan jasa. Jadi, di sini akan ada beberapa kasus di mana suatu perusahaan manufaktur atau barang dirancang TPS dan juga MIS dan juga rekayasanya. Gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Muhammad Azikri, dan di sini saya akan melakukan presentasi mengenai studi kasus TPS dan MIS pada perusahaan manufaktur atau barang dan jasa. Jadi, pada video ini akan ada beberapa kasus mengenai perusahaan manufaktur atau barang dan jasa, di mana akan dilakukan rekayasa terkait TPS dan juga MIS, serta integrasi dari rekayasa TPS dan juga MIS tersebut. Masuk ke dalam pembahasan, yakni pada video ini, pertama akan ada pengenalan singkat mengenai TPS dan MIS. Yang kedua, ada studi kasus TPS dan MIS pada perusahaan manufaktur atau barang. Yang ketiga, terdapat studi kasus TPS dan MIS pada perusahaan jasa. Kemudian yang terakhir, keempat, studi kasus TPS dan MIS pada perusahaan tanpa cabang. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni adalah pengenalan singkat TPS dan MIS. Pengenalan singkat TPS dan MIS. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem pemrosesan informasi dalam sebuah kegiatan atau transaksi bisnis yang melibatkan memasukkan, modifikasi, hingga pengumpulan data. Simpelnya TPS ini bagaimana sih? Jadi, ketika kita akan melakukan pemesanan makanan atau minuman pada kasir, kita akan mengatakan, saya ingin teh 1. Kemudian pegawai kasirnya akan memasukkan barang teh ke dalam sistem kasir tersebut, sehingga akan dilakukan penghitungan harga teh. Kemudian kita juga ingin memesan minum lagi, saya ingin kopi. Nah, maka pegawai kasir akan memasukkan item kopi ke dalam sistem kasir. Kemudian kita rasa kita hanya perlu minum teh, maka kita bilang, mohon maaf, kopinya tidak jadi. Nah, kemudian pegawai kasirnya akan melakukan penghapusan item atau modifikasi dari beberapa barang yang tercantum pada sistem kasir ini. Nah, tadi ada 2 barang, kemudian dimodifikasi hingga menjadi 1 barang saja. Kemudian kita ingin membeli makanan, saya ingin beli nasi goreng. Nah, kemudian akan diinput ke dalam kasir tersebut nasi goreng, sehingga ketika kita berkata, oke, sudah cukup, total harganya berapa, akan dilakukan oleh sistem kasir tersebut, oleh pegawai tersebut akan dilakukan pengecekan harga dengan cara pengumpulan data oleh sistem kasir, yang kemudian itu akan muncul harga totalnya dari teh dan juga nasi goreng. Itu adalah contoh simpel dari Transaction Processing System atau TPS. Kemudian memasuki Management Information System atau MIS. Nah, MIS sendiri ini adalah sistem informasi yang dipergunakan untuk koordinasi, kontrol, analisis, visualisasi data, serta mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Nah, contoh simple MIS ini adalah laporan, seperti laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini pada TPS mungkin setelah membeli teh dan juga nasi goreng, harganya sekitar 20.000. Kemudian ada customer lain yang membeli seharga 34.000 untuk barang lainnya. Nah, tingkat-tingkat manajemen tertentu tidak perlu tahu detail-detail tersebut, karena biasanya mereka hanya memerlukan garis besarnya saja. Sehingga MIS ini berfungsi untuk meringkas TPS, kumpulan TPS, yang kemudian dilakukan visualisasi data dan dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Kita akan memasuki jadi ini adalah contoh dari integrasi TPS dan MIS. Bisa dilihat di sini, jadi ada sebuah transaksi bisnis yang masuk ke dalam sistem ERP dan juga TPS, yang dimana ini terhubung dengan database operasional. Kemudian kemudian ini juga masuk ke dalam database transaksi yang sudah valid, dan
dan data-data yang transaksi valid ini akan lanjut ke dalam Management Information System atau MES yang terhubung dengan database kantor, internal kantor, dan juga maupun database data eksternal. Nah, Management Information System ini akan menghasilkan output laporan-laporan seperti scheduled reports, key indicator reports, demand reports, exception reports, drill down reports, dan bentuk-bentuk reports atau laporan lainnya. Nah, kemudian ada Management Information System ini akan juga masuk ke dalam database aplikasi, di mana database aplikasi ini terhubung dengan internet maupun extranet, dan juga Decision Support System, Executive Support System, maupun Specialized Information System. Memasuki studi kasus yang pertama, yakni adalah perusahaan manufaktur atau barang kopi mancap. Nah, kopi mancap ini merupakan perusahaan fiktif yang akan kita simak lebih lanjut mengenai profil perusahaannya. Kemudian, kita akan melakukan rekayasa TPS, MES, dan juga integrasinya. Profil perusahaan dari kopi mancap. Jadi, kopi mancap ini menjual produk berupa variasi minuman kopi maupun biji kopi kemasan. Target pasarnya adalah masyarakat sekitar dengan target utamanya adalah anak muda. Kantor pusatnya ada di Jakarta, kantor pusat, cabang, dan kerjasama, yakni kantor pusatnya itu berada di Jakarta, Indonesia, memiliki 41 cabang yang tersebar di 20 kota dan 5 provinsi, bekerja sama dengan satu supplier untuk suplai bahan baku pada cabang-cabang yang tersebar di 5 provinsi. Nah, model bisnisnya adalah jual beli di tempat atau cabang secara langsung. Kira-kira rekayasa TPS-nya sih bagaimana sih? Nah, kita bisa cek selanjutnya. Berikut adalah rekayasa TPS pada cabang dari kopi mancap itu. Nah, ini sangat rumit ya kelihatannya, sehingga kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita akan melakukan identifikasi, yakni order oleh customer. Jadi, ketika customer melakukan request order atau ingin pesan sesuatu, maka customer akan langsung melakukannya ke employee di kasir. Nah, kemudian employee ini akan melakukan cek apakah produknya ada atau enggak, atau mungkin supply di sekitarnya ada untuk mengecek apakah sekiranya bisa membuat variasi minuman kopi maupun ataupun menjual biji kemasan kopi. Nah, terus habis itu biji kopi kemasan, maaf. Nah, kemudian apabila ada di gudang atau mungkin ada di sekitarnya, maka akan dilakukan product atau supply output oleh employee. Nah, kemudian employee atau pegawai akan melakukan input order ke dalam invoicing sehingga atau dalam kasir, sehingga akan muncul invoice atau stroke kepada customer yang harus dibayar. Ketika customer telah melakukan pembayaran, maka akan masuk ke dalam accounts receivable. Jika ingin juga, customer dapat melakukan atau memberikan feedback yang akan masuk ke dalam feedback system. Kemudian, yang kedua adalah pemesanan supply oleh employee. Nah, jadi ketika employee melakukan stock check atau mengecek stok pada gudang, ternyata terdapat suatu produk maupun supply yang tidak ada atau sudah habis. Nah, employee ini akan melakukan request purchase order atau permintaan untuk memesan pembelian ke dalam produk yang akan diproses oleh Product Stock and Supply Purchasing System. Nah, Product Stock and Supply Purchasing System ini juga memuat status laporan mengenai barang-barang produk dan juga supply yang ada di gudang. Kemudian, setelah melakukan permintaan, akan diproses pemesanannya ke supplier. Nah, supplier ini akan memberikan invoice dan juga supply atau produk sesuai dengan pembelian yang akan masuk ke dalam receiving. Nah, receiving ini akan terpisah dua hal, yakni ketika sudah di receiving, maka produk atau supply akan terinput di dalam gudang atau akan dimasukkan ke dalam gudang, dan juga kita akan memberikan notice atau melakukan pembayaran sehingga akan masuk ke dalam accounts payable. Perlu diperhatikan juga, semua sistem yang ada di sini masuk ke dalam operational database. Kemudian kita akan meneliti MES-nya pada pusat. Nah, berikut adalah MES pada pusat. Jadi database operasional yang berisi beberapa sistem tadi
akan terinput dalam MES yang terhubung dengan database internal kantor maupun database eksternal. Nah, MES ini berfungsi untuk menghasilkan output berupa laporan-laporan. Kemudian ini juga terhubung terhadap database website di mana terdapat juga Decision Support System, Executive Support System, Specialized Information System, dan juga intranet, extranet yang dapat diakses hanya dilihat oleh supplier maupun dipergunakan oleh pegawai. Nah, contohnya di sini adalah accounts receivable, accounts payable, invoicing maupun receiving akan masuk ke dalam MES Accounting Information System yang akan menghasilkan financial report. Kemudian ada juga product and supply inventory dan juga product stock and supply purchasing system untuk melihat seberapa banyak barang yang dipergunakan maupun barang-barang yang dibeli pada hari itu yang akan menghasilkan operational product and inventory report. Kemudian ada juga kepuasan customer melalui feedback system yang akan masuk ke dalam satisfaction management information system dan menghasilkan output laporan kepuasan customer atau customer satisfaction report. Kemudian terdapat juga invoicing maupun feedback system untuk meneliti apakah ada perbaikan yang harus dilakukan maupun jumlah orderan yang masuk sehingga akan masuk ke dalam MES Market Management Information System dan menghasilkan laporan market. Berikut adalah bentuk integrasi rekayasa TPS dan MES dari Kopi Mancap. Bisa dilihat di sini, customer juga dapat melihat, supplier juga hanya dapat melihat, kemudian employee dapat menggunakan corporate intranet yang terhubung dengan database website. Selanjutnya adalah studi kasus kedua, yakni perusahaan jasa atau Bexpert, fiktif ya. Jadi jasa, kita akan masuk ke dalam profil perusahaan ini terlebih dahulu. Bexpert ini adalah jasa konsultasi bisnis. Nah, dengan target pasar perusahaan kecil hingga besar, dengan target utama perusahaan menengah ke atas dan orang atau kelompok yang berencana membangun bisnis. Kantor pusat, cabang dan kerjasamanya yakni adalah kantornya berpusat di Jakarta, Indonesia, memiliki 3 cabang yang tersebar di 3 provinsi. Segala bentuk penjualan jasa kepada klien merupakan bentuk kerjasama. Nah, model bisnisnya adalah jasa konsultasi bisnis dengan sistem billing per jam konsultasi. Kita akan melakukan rekayasa TPS-nya terlebih dahulu. Berikut adalah rekayasa TPS pada cabang dari Bexpert. Dapat dilihat di sini, kelihatannya sangat simpel dibandingkan perusahaan manufaktur kopi Mancap tadi. Nah, tentunya kita harus melakukan analisa juga terkait TPS ini. Ini adalah order oleh klien. Jadi, dalam jasa konsultasi bisnis, klien akan melakukan request jasa terlebih dahulu yang akan diproses oleh service request atau order system. Nah, kemudian sistem ini akan meng-assign employee atau meng-assign pegawai atau memilih pegawai untuk klien tersebut. Nah, setelah dipilih pegawai, maka akan dilakukan konsultasi antar pegawai dan juga klien. Setelah itu, pegawai akan melakukan input atau logging mengenai waktu dan juga jasanya. Jadi, untuk setelah dilakukan konsultasi, biasanya pegawai akan melakukan input atau logging time and service ini agar kemudian dihitung oleh service yang kemudian masuk ke dalam service log system dan dilakukan kalkulasi mengenai tagihan. Nah, tagihan ini akan masuk ke dalam invoicing dan menghasilkan invoice yang diberikan kepada klien dan harus dibayar. Setelah itu, ketika klien melakukan pembayaran, maka akan masuk ke dalam account receivable. Selain itu, jika biasanya setelah dilakukan konsultasi ada post service feedback atau feedback setelah konsultasi maupun setelah pemberian jasa. Nah, post service feedback ini akan masuk ke dalam feedback system yang dimana feedback system ini maupun sistem-sistem lainnya terhubung dengan operational database, sama halnya seperti tadi. Kemudian kita akan masuk ke dalam rekayasa MES-nya pada pusat. Nah, dapat dilihat operational database-nya ini lebih sedikit daripada sebelumnya.
Dari kelima operational database ini tentunya akan dilakukan input ke management information system. Contohnya yakni accounts receivable dan juga invoicing akan masuk ke dalam accounting information system dan menghasilkan output financial report. Nah, kemudian service operational management information system service log system maupun service request or order system ini akan terinput ke dalam service operational management information system dan menghasilkan service operational report. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi sistem log jasanya akan terinput ke dalam service operational management information system untuk dilakukan pendataan seberapa banyak jasa dan juga durasinya. Kemudian juga dilakukan pengecekan kira-kira biasanya tuh dalam satu hari gitu perlu berapa ya kira-kira biaya operasionalnya, atau mungkin biasanya klien ini meminta pada waktu berapa. Nah, kemudian ini akan menghasilkan service operational report biasanya atau laporan operasional jasa. Setelah itu ada juga feedback system yang masuk ke dalam satisfaction management information system maupun ke market management information system. Nah, ketika feedback system ini masuk ke dalam satisfaction management information system, maka akan menghasilkan client satisfaction report. Namun ketika feedback system ini masuk ke dalam market management information system maupun masuk ke dalam invoicing untuk dilakukan analisa mengenai apakah ada masukan oleh klien dan juga kira-kira invoice atau detail mengenai jasa yang digunakan oleh klien, biayanya, waktu durasi konsultasi, itu kira-kira apa sih yang akan dianalisa oleh market management dan menghasilkan laporan market. Tentunya sama halnya seperti sebelumnya, ini akan terhubung ke dalam database website. MES ini terhubung ke dalam database website dan juga corporate internal database maupun external database, dan juga website database ini terhubung dengan beberapa support system, yakni decision support system, executive support system, maupun specialized information system. Nah, terhubung juga ke dalam corporate intranet maupun extranet, di mana corporate intranet ini hanya dapat digunakan oleh employee, sedangkan untuk extranetnya hanya dapat dilihat oleh klien. Berikut adalah integrasi rekayasa TPS dan MES. Dari dua contoh tersebut, kedua perusahaan atau jasanya adalah perusahaan yang dimana mereka memiliki cabang. Namun bagaimana kasusnya jika perusahaan tersebut tidak memiliki cabang? Maka bentuk tersimpelnya adalah ini. Jadi dalam satu kantor itu terdapat TPS dan juga MES yang tidak terpisah atau bahkan bisa satu server. Memasuki studi kasus yang ketiga, yakni adalah perusahaan tanpa cabang nasi goreng Gebang yang merupakan perusahaan fiktif. Nah, profil perusahaannya yakni nasi goreng Gebang menjual produk nasi goreng dengan target pasar semua masyarakat. Kantor pusat, cabang, dan kerjasamanya tidak memiliki pusat cabang maupun bekerjasama, dan hanya dilakukan oleh satu orang. Model bisnisnya adalah penjualan langsung kepada pembeli. Nah, berikut adalah TPS-nya. Jadi, ketika customer meminta order kepada atau memesan kepada penjual, maka penjual akan menghitung, kemudian akan melakukan invoicing, memberikan invoice kepada customer, dan customer akan melakukan pembelian. Kemudian seller juga akan mempersiapkan supply, dan juga supply-nya akan digunakan untuk pembuatan order, di mana seller juga turut ikut membuat order tersebut, dan setelah selesai maka akan diberikan ke customer. Tapi gimana kalau MES? Kan hanya dilakukan oleh satu orang, ya pasti MES ini akan dilakukan sendiri oleh penjual, menyebabkan komplikasi flow dan berpotensi menurunkan produktivitas bisnis. Berikut adalah rekayasa TPS dan juga MES-nya. Sellernya harus mempersiapkan supply-nya, di mana mungkin harus membeli supply, receive, terus habis itu akan masuk ke supply-nya, kemudian akan account payable-nya. Nah, ini akan sangat komplikasi ya, di mana bahkan sellernya juga harus menghitung sendiri, dan ini juga harusnya dihitung oleh seller begitu. Sehingga
Inilah alasan kenapa TPS dan MES biasanya diterapkan di perusahaan yang bercabang. Begitu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.